Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang energi fosil dan dampaknya, ancaman dan tantangan untuk masa depan. Apa itu energi fosil dan bagaimana terbentuk? Jadi, energi fosil meliputi minyak bumi, batu bata, dan gas alam yang terbentuk dari sisa organisme prasejarah selama jutaan tahun di bawah tekanan dan panasnya bumi yang ekstrim. Nah, proses ini geologis yang panjang ini mengubah materi organik menjadi sumber energi padat yang kita gunakan saat ini. Selama berabad-abad, energi fosil telah menjadi tulang punggung peradaban modern, menyediakan tenaga untuk membangkit listrik, menggerakkan jutaan kendaraan, dan mendukung berbagai proses industri yang kompleks. Nah, dampak lingkungan dari penggunaan energi fosil yang itu pertama, ada emisi gas rumah kaca, yaitu pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi CO2 dalam jumlah besar yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Yang kedua ada polusi udara berbahaya. Nah, polusi udara dari pembakaran bahan berbakar fosil ini meningkatkan penyakit pernapasan, kardiovaskular, dan menurunkan kualitas hidup jutaan masyarakat. Nah, yang ketiga ada kerusakan ekosistem, yaitu eksploitasi energi fosil menyebabkan kerusakan lahan, terus pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati di sekitar lokasi tambang dan sumur minyak. Nah, ini dampak lingkungan dari penggunaan energi fosil ya. Krisis ambang batas planet energi fosil dan siklus hidrologi. Nah, emisi bahan bakar fosil ini tidak hanya mengaruhi suhu global, tetapi juga mengganggu siklus air di seluruh planet. Nah, perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah seperti yang terjadi di Afrika Timur pada tahun 2020. Nah, ini yang berdampak langsung pada lebih dari 50 juta orang dan mengancam ketahanan pangan regional. Nah, ketidakseimbangan air hijau dan biru ini gangguan pada siklus air tanah dan air permukaan memperburuk ketahanan pangan global dan memicu konflik sosial politik di berbagai wilayah. Nah, para ilmuwan ini menyatakan bahwa batas perubahan air tawar sudah terlampaui, menempatkan bumi dalam zona risiko tinggi yang mengancam stabilitas ekosistem global. Nah, dampak ekonomi dan sosial di Indonesia. Yang pertama ada ketergantungan impor. Indonesia ini masih bergantung pada impor bahan bakar fosil yang menyebabkan defisit neraca perdagangan dan kerentanan ekonomi terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Yang kedua ada beban subsidi besar. Subsidi bahan bakar fosil menyedot anggaran negara hingga triliunan rupiah setiap tahun. Nah, ini mengurangi dana untuk sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang ketiga ada ancaman sektor produktif, yaitu polusi dan perubahan iklim berdampak negatif pada sektor pertanian dan pariwisata, mengurangi produktivitas dan pendapat masyarakat serta meningkatkan resiko kesehatan. Nah, yang ketiga ada menuju masa depan energi berkelanjutan, yaitu energi terbarukan. Tenaga surya, angin, dan mikrohidro menawarkan solusi rumah solusi ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat menggantikan ketergantungan pada bahan bakar fosil secara bertahap namun pasti. Yang kedua ada peluang ekonomi baru, yaitu investasi di energi terbarukan dapat menciptakan ratusan dan ribu lapangan kerja baru, mengembangkan industri lokal, dan mengurangi ketergantungan impor energi fosil. Yang ketiga adalah stabilitas iklim, yaitu transisi energi adalah kunci untuk menjaga kestabilan iklim dan memastikan keberlangsungan hidup serta kesejahteraan generasi mendatang. Nah, pertama ini mengakui energi fosil telah membawa kemajuan peradaban, namun dampak negatifnya kini mengancam keseimbangan planet dan kelangsungan hidup manusia di seluruh dunia. Nah, Indonesia dan negara-negara di Indonesia ini harus berani mengambil langkah konkret untuk
beralihnya ke energi bersih demi masa depan yang lebih aman, sehat, dan sejahtera. Nah, jadi mari bersama-sama mendukung inovasi, teknologi, dan kebijakan energi berkelanjutan untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Nah, cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.